Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian edisi 19 Mei di hari ini. Mengawalinya, mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan kembali memberikan kami waktu dan kesempatan untuk membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur 62 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Demikian firman Allah di hari ini yang mengajar kita mengenai hidup tenang di saat yang sulit. Hidup tenang di masa yang sulit. Itulah inti kebenaran firman Allah di hari ini. Kalau kita hidup tenang dalam situasi yang tenang, saya percaya semua orang bisa mengalaminya. Apakah Anda komunis sekalipun bisa. Kalau kita bisa hidup tenang ketika semua beres, semua lancar, saya percaya semua orang bisa melakukan itu. Tapi kalau kita bisa hidup tenang ketika kita menghadapi masa yang sulit, menghadapi masa yang sukar dalam hidup, ketika kita sedang mengalami ombak dan gelombang dalam hidup, itu bukan sesuatu yang gampang. Tapi kebenaran firman Allah di hari ini belajar dari pengalaman Raja Daud, bagaimana dia bisa tetap tenang, bagaimana dia bisa tetap merasakan ketenangan sekalipun dia sedang menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar dalam hidupnya. Kalau dalam ayat 4 dan 5 terlihat apa kesulitan yang sedang dialami oleh Raja Daud pada waktu itu. Ayat 4, berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuk. Dari ayat ini terlihat bahwa Daud sedang mengalami situasi yang sulit, situasi yang genting, situasi yang mencekam dalam hidupnya. Ketika dia sedang dikejar-kejar orang, sedang banyak musuh yang sedang mencari-cari dia, itu menunjukkan bahwa dia sedang menghadapi masa yang sukar dalam hidup. Tetapi sekalipun dia menghadapi masa yang sukar, masa yang sulit dalam hidupnya, tapi dia tetap tenang. Dia tetap merasakan ketenangan dalam hidupnya. Ini yang saya sebut sebagai hidup tenang dalam situasi yang sulit. Kita akan belajar dari Daud bagaimana caranya supaya kita bisa tetap tenang sekalipun kita mengalami masa yang sukar, masa yang sulit dalam hidup kita. Tapi kita bisa tetap tenang. Setidaknya ada 2 rahasia untuk kita bisa tetap tenang dalam situasi yang sulit dalam hidup kita. Ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja. Jadi hal yang pertama supaya kita bisa tetap tenang, hidup tenang di masa yang sukar dan sulit dalam hidup kita, yang pertama kita harus dekat dengan Allah. Kenapa kita harus dekat dengan Allah? Sebab daripadanyalah keselamatanku. Sebab Tuhanlah yang menjadi keselamatan kita. Tuhanlah yang akan menjadi pelindung dan penolong dalam menjalani hidup, sehingga dekat dengan Allah merupakan sesuatu yang sangat penting untuk kita bisa tetap tenang dalam situasi yang sulit dalam hidup kita. Karena itu mari kita belajar sebagai umat, sebagai orang percaya untuk kita selalu dekat dengan Allah. Gimana caranya kita bisa dekat dengan Allah? Yaitu melalui doa, melalui ibadah, melalui pembacaan firman, melalui saat teduh.
Itu adalah bagian dari kedekatan kita dengan Allah. Ketika kita dekat dengan Allah, dekat dengan Sang Pencipta kita, dekat dengan sumber segala-galanya dalam hidup, disitulah kita akan mengalami apa yang namanya ketenangan dalam menghadapi masa yang sulit dalam hidup. Ini merupakan pengalaman Raja Daud, bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Dia bisa merasakan ketenangan, kenyamanan dalam hidup, meskipun dalam situasi yang sulit, meskipun mengalami situasi yang genting, situasi yang mencekam dalam hidupnya, tetapi dia tetap tenang menghadapi itu. Bukan karena dia seorang raja, bukan karena dia seorang yang hebat, tapi karena dia dekat dengan Allah, sehingga dia ada perasaan tenang. Karena dia dekat dengan Allah, sehingga akhirnya dia bisa tetap tenang, sekalipun menghadapi masa yang sukar dan sulit dalam hidup ini. Untuk itu, mari kita belajar meneladani Raja Daud untuk kita dekat dengan Allah. Jangan kita melalaikan doa-doa pribadi kita. Jangan melalaikan saat-saat teduh kita. Jangan melalaikan ibadah kita kepada Allah. Karena itu bagian dari kedekatan kita dengan Allah. Sehingga ketika kita selalu dekat dengan Allah, selalu akrab dengan Allah, maka disitulah akan terjadi transfer karakter. Anda bergaul dengan siapa, maka itu menentukan karakter kita. Karena itu, kita harus senantiasa bergaul dengan Sang Pencipta kita. Kita harus senantiasa bergaul dengan Allah, dekat dengan Allah. Karena disitulah kita akan mendapatkan apa yang namanya ketenangan itu. Yang kedua, supaya kita bisa hidup tenang, sekalipun di masa yang sulit dalam hidup kita. Ayat 6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Kenapa hanya pada Allah saja aku tenang? Sebab daripadanya lah harapanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Hal yang kedua yang dituntut dari kita supaya kita bisa tetap tenang sekalipun menghadapi masa yang sulit, yang kedua kita harus beriman kepada Allah. Hanya pada Allah saja. Itu dijelaskan dalam ayatnya yang ke-9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Percayalah kepadanya. Berimanlah kepadanya. Berimanlah kepada Allah. Karena keimanan kita kepada Allah, itu yang menciptakan ketenangan dalam hidup kita. Sekalipun kita sedang mengalami pandemi COVID-19, sekalipun kita menghadapi pergumulan yang berat, beban yang berat, situasi yang sulit dalam hidup kita, kita bisa tetap tenang dengan Allah. Kita bisa tetap merasa tenang hanya karena kita percaya, hanya karena kita beriman kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Imanlah yang membuat kita kuat. Benteng iman merupakan pertahanan yang ampuh, yang kokoh, yang kuat, yang sulit digoyahkan oleh situasi apapun, oleh kondisi apapun, oleh problematika apapun. Benteng iman merupakan benteng yang paling ampuh. Karena itu Raja Daud berkata, hanya pada Allah saja, hanya beriman kepada Allah saja, kiranya aku tenang. Jadi hal yang kedua sangat penting dalam hidup kita supaya kita bisa hidup tenang dalam situasi yang sulit dalam hidup kita. Kita harus percaya kepada Allah. Kita harus beriman kepada Allah. Karena itu mari sebagai umat, sebagai orang percaya, kita sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Beriman akan pertolongan Tuhan. Beriman akan campur tangan Tuhan. Beriman akan mujizat Tuhan dalam hidup kita. Itu sangat penting dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Kalau kita belajar dari kitab-kitab Injil-Injil, Yesus selalu membuat suatu skenario dengan suatu kalimat, pergilah, jadilah sesuai dengan imanmu. Pergilah, jadilah sesuai dengan imanmu. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyembuhkan engkau. Jadi iman kepada Allah
merupakan sesuatu yang sangat penting untuk kita punyai, kita miliki, supaya apapun gejolak dalam hidup kita, apapun problematika hidup yang kita alami, kita bisa tetap tenang. Bukan karena kita Superman, bukan karena kita Spiderman, bukan juga karena kita Batman, tapi karena kita punya iman yang mantap, iman yang kokoh kepada Allah, sehingga itu yang membuat kita bisa tetap tenang sekalipun kita menghadapi masa yang sukar, masa yang sulit dalam hidup kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang boleh mengajar kami, menasihati kami, supaya kami bisa hidup tenang sekalipun menghadapi masa yang sulit dalam hidup. Supaya kami bisa tenang sekalipun dalam situasi yang sulit. Tolonglah kami supaya kami selalu dekat dengan Allah. Tolonglah kami supaya kami beriman kepada Allah. Karena itu sajalah yang membuat kami bisa tetap tenang sekalipun dalam situasi yang sulit. Roh-Mu yang kudus menanamkan, memeteraikan firman Allah dalam hati dan pikiran kami, serta memampukan kami untuk boleh menjalani kehidupan ini sesuai dan seturut dengan firman-Mu. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat jasmani, berkat kekuatan, berkat umur panjang Tuhan berikanlah kepada mereka. Umat-Mu dalam pergumulan, Tuhan kuatkan, teguhkan iman mereka, dan beri jalan keluar bagi pergumulan mereka. Umat-Mu yang saat ini sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan Tuhan beri kesembuhan kepada mereka. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.